Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, sebelumnya selamat datang di kegiatan FEB Mengajar tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pena Bangsa FEB Unpad. Perkenalkan, nama kakak Muawid Salim Abdullah, bisa dipanggil dengan Kak Awid. Kakak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, jurusan manajemen angkatan 2018. Ya, di sini kakak nggak sendirian nih, kakak ditemani oleh partner kakak. Boleh nih Kania bisa memperkenalkan dirinya. Oke, halo adik-adik semuanya, salam kenal ya semuanya. Eh, Perkenalkan, aku Nia Octavia, adik-adik bisa panggil aku Kak Nia. Aku juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, angkatan tahun 2020, khususnya di jurusan Ekonomi Islam. Salam kenal ya adik-adik. Salam kenal ya Kania dan adik-adik semua. Oke, selanjutnya di sini kakak dan Kania akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah, mata pelajaran ya kalau kalian ya. Kalau mata kuliah mah itu mah udah kakak sama Kania ya. Mata pelajaran biologi terkait dengan gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Apa sih gejala alam biotik dan abiotik itu? Oke, kita langsung aja biar nggak penasaran. Pertama, gejala alam biotik. Gejala alam biotik merupakan suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda hidup dengan mengenali ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Jadi secara sederhananya, gejala alam biotik merupakan suatu kondisi, suatu gejala alam yang terjadi karena ulah makhluk hidup. Siapa sih makhluk hidup tuh? Ya bisa kita manusia, bisa hewan, hewan hidup ya. Bisa juga tumbuhan ya. Tumbuhan walaupun kelihatan diam, mereka juga hidup ya. Kenapa hidup nanti bakal dijelaskan oleh kakak dan Kak Nia. Kayak gitu. Boleh dilanjut oleh Kak Nia. Oke Kak, nah selanjutnya setelah adik-adik mengetahui nih apa itu gejala alam biotik, nah selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang tentunya ciri-cirinya banyak banget nih adik-adik yang harus banget adik-adik ketahui gitu ya. Yang pertama ini ada bernafas. Adik-adik tentu tahu dong bernafas itu seperti apa, karena ini tuh merupakan hal yang krusial gitu untuk kita bisa hidup gitu ya. Adik-adik setiap harinya tanpa disadari itu menghembuskan nafas gitu, menarik dan menghembuskan nafas. Jadi bernafas ini merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau disebut dengan O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman adik-adik itu menghirup nafasnya itu sebenarnya adik-adik sedang menghirup oksigen gitu. Dan ketika adik-adik menghembuskan nafasnya berarti adik-adik sedang mengeluarkan kandungan karbon dioksida. Boleh di next, Kak? Oke. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua, memerlukan makanan. Tentunya adik-adik, aku, Kak Awit juga nih ya, pastinya perlu banget dong sama yang namanya makanan. Pasti kita tuh, tubuh kita merespon juga ya, kalau misalnya kita telat makan beberapa jam aja pasti udah lemes, pusing, ataupun sakit gitu. Berbeda halnya dengan puasa yang emang udah dipersiapkan sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi makanan dan minuman itu dibutuhkan untuk memenuhi nutrisi yang diperlukan, sehingga dapat menghasilkan energi, mengganti sel-sel yang rusak, sebagai pertumbuhan, pembangunan tubuh, serta proses-proses lainnya. Tidak hanya manusia dan hewan loh yang membutuhkan makanan, tetapi tumbuhan juga. Nah, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Dengan apa? Dengan bantuan sinar matahari yang dikenal dengan proses fotosintesis. Next. Nah, eee, karena tadi aku udah nyinggung gitu ya, tumbuhan tuh bisa membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Maka tumbuhan ini dikenal dengan makhluk hidup autotrof gitu. Nah, kalau manusia dan hewan itu gimana sih, Kak? Kalau manusia dan hewan ini tuh nggak sama seperti tumbuhan gitu. Manusia dan hewan ini nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Makanya manusia dan hewan disebut dengan makhluk hidup heterotrof. Nah, manusia dan hewan ini mengambil makanan dari lingkungannya, baik tumbuhan maupun hewan. Teman adik-adik itu bisa melihat sendiri gitu ya, misalnya orang tua atau ibu atau mama gitu, mama dari adik-adik itu menyiapkan bekal atau menyiapkan makanan itu memang ada prosesnya gitu kan. Ada proses memasaknya, tetapi
walaupun itu dibuat sama manusia, sama mamanya adik-adik, tentunya itu tidak berasal dari manusia juga, tapi berasal dari apa? Dari tumbuhan dan juga hewan. Karena itu manusia dan hewan ini, disebut makhluk hidup heterotrof. Untuk ciri makhluk hidup yang selanjutnya bakal dijelasin sama Kak Awit lagi nih. Oke, nah selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak ya. Ini kita udah sama-sama tahu ya bahwa makhluk hidup baik manusia, baik hewan maupun tumbuhan pasti bergerak. Bahkan tumbuhan yang diam pun sebenarnya mereka bergerak gitu ya. Mereka bergerak ada yang dari apa? Ada yang dari kiri ke kanan walaupun pergerakannya itu sangat kecil sampai kita nggak bisa benar-benar ngelihat. Atau semisal ada bunga ya yang kalau pagi menutup kalau siang misal terbuka itu kan salah satu pergerakan juga dari tumbuhan. Yang pasti setiap makhluk hidup itu pasti bergerak. Ya. Kalau manusia nggak bergerak, iya apa bedanya dong sama orang-orang, bukan orang-orang ya, sama benda mati atau sama ya orang yang udah nggak bernyawa. Makanya setiap yang hidup pasti bergerak. Dan kalau secara teoritisnya, bergerak merupakan perpindahan kedudukan. Kedudukan itu posisi ya atau lokasi dari posisi semula sebagai respon terhadap rangsangan yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh kayak gitu. Selanjutnya yang keempat, selain bergerak, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Ya, yang namanya kita manusia nggak mungkin dong dari lahir sampai tua nanti kecil aja ya. Kita pasti terus tumbuh dan berkembang. Adik-adik mungkin 2 tahun lalu nggak setinggi ini nih ya, atau nggak sepandai ini ngomongnya ya, atau 5 tahun lalu, 10 tahun lalu teman-teman adik-adik di sini baru bisa jalan atau baru bisa ngomong ya. Sekarang udah pada pintar ya, udah pada pintar main HP ya, mengoperasikan teknologi, udah pada pintar bisa ngerjain MTK ya. Kemarin SD juga kalian udah 6 tahun ya, udah banyak banget ilmunya. Itu salah satu bukti bahwa setiap makhluk hidup tuh pasti tumbuh dan berkembang. Apa sih bedanya tumbuh dan berkembang? Ya, kalau tumbuh itu merupakan proses bertambahnya ukuran yang meliputi tinggi, berat, dan besar ya. Atau bisa kita simpulkan bahwa pertumbuhan merupakan pertambahan kuantitatif. Kuantitatif itu yang bisa diukur. Yang bisa diukur ya, tinggi bisa diukur, berat bisa diukur, besar bisa diukur dong, kelihatan bahkan ya kalau ada yang agak besar kan bisa biasa disebut ya, kamu besar, kamu kurus ya, kamu tinggi, kamu pendek ya, atau kamu ringan, kamu berat dan sebagainya. Kelihatan ya kalau itu. Kalau perkembangan adalah proses perubahan makhluk hidup dari muda menjadi dewasa ya. Ketika kecil mungkin ya, ketika bayi atau ketika anak-anak kita masih jadi anak yang manja ya gitu ya, dikit-dikit pengen dibantu ya. Bahkan kita ke toilet, buang air kecil, buang air besar juga masih harus dibantu sama orang tua. Hari ini kan adik-adik semua udah menjadi orang-orang yang mandiri ya. Makan buat sendiri ya, sebagian ya, semoga bisa semuanya gitu ya. Beresin kasur sendiri ya, ganti baju udah sendiri, mandi udah sendiri. Segala aktivitas sudah dilakukan secara mandiri. Kalau kecil, adik-adik belum bisa ngomong, sekarang udah bisa ngomong. Ketika kecil belum bisa nulis, sekarang udah bisa nulis ya. Ketika kecil belum bisa menjaga keseimbangan, sekarang teman-teman udah jago bawa sepeda. Bahkan mungkin kakak yakin di sini banyak juga ya nih yang udah bisa motor dari adik-adik semua. Jadi kalau perkembangan merupakan sebuah proses perubahan secara kualitatif. Kualitatif itu pertambahan kualitas yang lebih sulit lah buat diukur daripada pertumbuhan. Ya, pertumbuhan emosional ya, yang awalnya kita misal cengeng ketika kecil, dikit-dikit nangis, sekarang udah bisa lebih tegar, lebih kuat dan sebagainya. Oke, kayak gitu boleh dilanjutkan Kak Nia. Oke, baik Kak. Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya, di sini ada berkembang biak atau reproduksi. Jadi berkembang biak atau reproduksi merupakan proses menghasilkan keturunan atau individu baru sehingga makhluk hidup dapat mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Singkatnya mungkin kata-kata menghasilkan keturunan atau individu baru itu udah nggak asing lagi gitu ya di telinga adik-adik sekalian. Jadi menghasilkan keturunan atau individu baru itu uh, singkatnya seperti ini, adik-adik bisa merefleksikan atau melihat, dari keluarga, kita masing-masing gitu ya. Di dalam struktur keluarga itu kan ada seorang ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Nah, anak-anak tersebut itu merupakan, hasil dari, proses reproduksi, dari
orang tua kita gitu, dari ayah dan ibu, yang dimana menghasilkan keturunan atau individu baru, yaitu anak-anaknya, kita nih gitu sebagai anak-anaknya. Nah, sehingga makhluk hidup ini dapat mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Maksudnya jenisnya di sini tuh supaya manusia itu dapat mempertahankan eksistensinya gitu, sehingga manusia nggak punah. Jadi seperti itu. Boleh di-next, Kak? Nah, eee, tadi sudah disinggung juga ya sama Kak Awits gitu, terkait dengan tumbuh dan kembang. Nah, di sini, Kakak akan membahas sedikit aja gitu mengenai perkembangan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Nah, yang pertama ini ada masa fetus, yaitu, sejak terbentuk zigot sampai dengan masa rahim di dalam rahim ibu gitu. Nah, zigot sampai bayi. Kalau zigot itu apa sih, Kak? Nah, zigot ini merupakan segumpal darah ya, yang bakal segumpal daging yang bakal, menjadi cikal bakal janin gitu. Jadi, adik-adik kalau melihat adik bayi atau ketika adik-adik masih bayi gitu ya, sebelum adik-adik menjadi bayi kan pastinya adik-adik menjadi janin dulu gitu di dalam rahim ibu kita semua gitu ya. Nah, sebelum janin itu terbentuk, itu ada yang namanya zigot gitu. Zigot ini cikal bakal dari janin. Yang kedua, ada masa balita. Balita itu merupakan akronim atau, kependekan gitu ya dari, bayi di bawah 5 tahun. Jadi, tentunya rentang usianya itu dari sejak lahir dari 0 sampai anak-anak usia 5 tahun. Tentunya adik-adik di sini sudah bukan balita lagi ya. Terus, kemudian yang ketiga, ini ada masa kanak-kanak, yaitu, sekitar umur 5 sampai dengan 10 tahun. Yang keempat, ada masa remaja sekitar umur 10 sampai dengan 17 tahun. Mungkin, sebagian dari adik-adik di sini sudah ada yang menginjakkan, masanya di masa remaja, cuman, sebagian juga mungkin ada yang belum menyadari gitu. Ada yang masih mungkin belum bisa mandiri atau masih terlalu bergantung sama mamanya gitu ya. Nah, eee, pada kenyataannya gitu, adik-adik sebenarnya sudah memasuki fase remaja. Nah, yang kelima di sini ada masa dewasa. Masa dewasa ini, di rentang umur dari 17 tahun sampai dengan 50 dan masa tua, itu sekitar 50 tahun ke atas. Boleh di-next, Kak? Nah, untuk selanjutnya bakal Oke. dijelasin sama Kak Awits lagi. Oke, makasih Kak Nia. Selanjutnya nih, ciri-ciri keenam adalah peka terhadap rangsangan atau bisa disebut dengan bahasa gaulnya ya, bahasa kerennya iritabilitas. Ya. Jadi nanti kalau ngelihat ada iritabilitas, berarti itu bahasa keren dari peka terhadap rangsangan. Apa sih peka terhadap rangsangan ya? Jadi peka terhadap rangsangan merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang ya. Contohnya secara spontan nih, kita selaku manusia akan memejamkan mata ya ketika ada benda yang tiba-tiba mendekat ke arah kita. Misal tiba-tiba ada batu nih datang. Siung, set. Kita kan pasti tutup mata kan. Kebanyakan orang tutup mata. Kalau kakak, kalau ada batu, kakak menghindar dong. Karena kakak jago. Ya. Jadi ya apapun respon kita ya ketika terjadi sesuatu, itu merupakan suatu kepekaan kita terhadap rangsangan yang hadir ya. Atau contoh lainnya jika ada seekor lalat yang hinggap di belakang tubuh sapi ya, sapi itu bakal secara spontan mengibaskan ekornya. Atau kalau ada lalat juga ya di tangan kita ya, kita kan tiba-tiba bakal ngerasa nih ada lalat, terus tiba-tiba gerak kita kan ya tangannya. Atau kalau sebagian orang juga ada lalat, ambil gelas ya, ditangkap ya lalatnya. Macam-macam ya. Gitu. Jadi intinya kita peka terhadap hal-hal yang terjadi ya pada diri kita kayak gitu. Selanjutnya, selain peka terhadap rangsangan, ada juga mengeluarkan zat sisa atau sekali lagi ini bahasa gaulnya ya, bahasa sainsnya, bahasa kerennya yang kalian kalau hafal ini nih, kalian ngomong pakai ekspresi itu namanya, kalian tuh udah kelihatan keren lah adik-adik. Jadi itu namanya ekspresi merupakan mengeluarkan zat sisa. Ya. Kalau barusan di awal makhluk hidup itu memerlukan makanan, masuk ke dalam tubuh, ya nggak selamanya di tubuh dong gitu ya. Pasti nantinya sebagian akan diproses dan sebagian lagi harus dibuang ya. Makanya kita punya kebiasaan untuk buang air kecil dan buang air besar ya ke toilet di waktu sehari-hari. Itu sebuah proses di mana kita sedang mengeluarkan zat sisa dari makanan-makanan yang sudah kita konsumsi sebelumnya kayak gitu. Boleh dilanjut oleh Kania.
Oke, untuk ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya ada metabolisme. Jadi metabolisme ini merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Hal-hal yang terkait dengan proses metabolisme adalah sistem pernapasan dan juga ekskresi. Pada sistem pernapasan tumbuhan, gas karbon dioksida dan air dipakai dalam proses kimia berupa fotosintesis. Singkatnya seperti ini adik-adik. Jadi metabolisme ini merupakan proses menghasilkan energi di dalam tubuh yang dimana proses menghasilkan energi tersebut itu dibantu oleh air dan juga enzim yang dari energi adik-adik atau energi kita nih ya, yang dihasilkan itu tentunya akan mengeluarkan zat-zat sisanya. Nah, dikeluarkan melalui apa? Melalui proses ekskresi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Awis. Boleh Kak di next? Nah, yang selanjutnya ciri-cirinya itu ada adaptasi gitu ya. Adaptasi ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Jadi seperti, untuk mengambil contoh yang sederhana gitu ya, adik-adik kan kemarin sudah melewati 6 tahun sebagai, siswa di sekolah dasar dan sekarang adik-adik, duduk di, bangku sekolah menengah pertama gitu, SMP kelas 7 gitu ya. Nah, tentunya adik-adik bertransformasi dong dari anak SD ke anak SMP gitu, dan di situ Kakak yakin adik-adik juga melakukan penyesuaian-penyesuaian gitu, bagaimana adik-adik, beradaptasi, menyesuaikan lingkungan adik-adik dengan menyesuaikan diri adik-adik dengan lingkungan yang baru gitu, dengan teman-teman yang baru. Nah, adaptasi itu contohnya seperti itu. Boleh di-next, Kak? Nah, di sini, Kakak juga akan menjelaskan bentuk-bentuk adaptasi. Jadi bentuk-bentuk adaptasi ini ada 3. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu meliputi penyesuaian diri makhluk hidup dengan ditandai adanya bentuk tertentu dari bagian tubuh makhluk hidup agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tentunya lingkungan hidup yang berbeda itu akan menyebabkan adaptasi morfologi juga berbeda gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya ini bentuk gigi manusia yang bermacam-macam, yang disesuaikan dengan fungsinya. Ada yang untuk memotong, mengoyak, atau mengunyah. Boleh di-next, Kak? Nah, yang selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup dengan cara melakukan proses fisiologis dalam tubuhnya agar dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Dan apabila proses ini tidak dilakukan, maka makhluk hidup itu akan mati gitu. Contohnya cumi-cumi. Cumi-cumi ini menghasilkan zat seperti tinta untuk mengelabui pemangsanya. Jadi adik-adik kalau misalnya yang suka makan cumi gitu ya, pasti tahu kan kalau misalnya cumi-cumi itu punya yang item-item gitu, itu tuh merupakan zat tinta yang dimiliki cumi-cumi untuk apa? Untuk menjaga dirinya gitu, dari para pemangsanya gitu sebenarnya. Dan di sini merupakan salah satu bentuk adaptasinya, yaitu adaptasi fisiologi. Boleh di-next, Kak? Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan tingkah laku makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tetap bertahan hidup. Contohnya apa? Bisa dilihat nih di gambar ya, ada yang meliuk-liuk gitu. Nah, ini tuh merupakan terenggiling yang sebenarnya dia tuh bakal menggulung badannya gitu kalau misalnya disentuh, karena untuk menutupi bagian perutnya yang berkulit tipis. Bisa juga seperti contoh yang sudah aku jelaskan di awal gitu ya, adik-adik yang bertransformasi dari anak SD ke anak SMP yang mungkin tadinya adik-adik masih, bermanja-manja di SD, adik-adik, beradaptasi dan menyesuaikan diri adik-adik ketika masuk ke SMP itu untuk lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa lebih menghargai orang lain dan sebagainya macamnya, itu juga masuk ke dalam bentuk adaptasi tingkah laku. Boleh di-next, Kak? Oke. Karena tadi kita sudah selesai membahas gejala alam biotik, selanjutnya kita akan membahas gejala alam abiotik. Nah, yang gejala alam abiotik ini akan dijelaskan oleh Kak Awits. Oke, terima kasih Kania. Selanjutnya ya, kalau barusan kita sudah banyak ya berdiskusi, ngobrol, membahas terkait dengan gejala alam biotik yang disebabkan oleh makhluk hidup. Sekarang kita bakal membahas tentang gejala alam abiotik, ya, yang mana gejala alam abiotik merupakan suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda tidak hidup. Bedanya kalau biotik
oleh makhluk hidup, kalau abiotik gejala alam oleh benda tidak hidup ya. Atau makhluk tidak hidup. Yang nggak bisa disebut makhluk sih ya, kalau tidak hidup disebutnya benda. Oke, jadi ada apa aja sih komponen dari gejala alam abiotik ya? Pertama ada tanah ya, tanah. Terus juga tanah, tahu ya teman-teman semua, depan rumahnya pasti ada tanah ya, gak mungkin nggak ada tanah. Masa teman-teman bukan tinggal di kayangan ya, di langit yang nggak ada tanah, pasti ada. Ada air juga, teman-teman minum, toilet juga pasti ada air, udara ya pasti ada udara, kita bernafas pakai udara, iklim ya, iklim itu cuaca ya, baik cuaca panas, dingin, dan terakhir ada topografi. Topografi itu apa sih ya? Ini topografi bukan fotografi ya, bukan kita moto gitu ya, tapi topografi merupakan kondisi dari permukaan tanah bumi gitu. Jadi kan permukaan tanah ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Nah, kita hari ini ada flying fox karena ada perbedaan topografi antara satu daerah dengan daerah lainnya, ada yang tinggi, ada yang rendah juga kayak gitu. Kita mengenal gunung, kita mengenal limbah mah sampah ya, kita mengenal lembah ya, kita mengenal bukit ya, mengenal dataran rendah dan sebagainya, karena memang ada perbedaan topografi di dalamnya. Selanjutnya nih adik-adik, karakteristik dari gejala alam abiotik itu ada apa aja sih? Jadi ada 7 ya yang bisa kita kelompokkan ya karakteristiknya. Pertama dari wujud ya. Dari wujud bisa dibedakan nih, ada yang berwujud padat ya. Ini mungkin kalau kakak sekarang pakai meja, ini merupakan salah satu yang berwujud padat. Kedua cair nih, kakak punya air minum. Ya ini air minumnya cair ya. Terus juga ada gas ya. Gas ini bukan gas beracun ya, yang kayak di film-film. Tapi gas tuh ya sesuatu yang ada, tapi uh, ya kayak asap tuh ya. Itu asap termasuk gas. Oksigen nih yang sekarang kita hirup. Nah itu ya yang mahal banget tuh sekarang ya, lagi rame. Satu tabung oksigen kan mahal banget. Itu juga termasuk gas. Gitu. Dan selain wujud, bisa juga dibedakan berdasarkan bentuknya ya. Jadi semua benda itu kan pasti punya bentuknya masing-masing kan. Kita mengenal susu ya, ini susu kotak. Nah ini jelas-jelas disebut susu kotak karena bentuknya kotak ya. Atau juga ada kertas misal, ada pensil, ada tas ya. Kertas yang bentuknya datar, pensil yang bentuknya lonjong, atau tas ya yang bentuknya ada kepala Hello Kitty ya, ada kepala Power Ranger ya, ada Megazord ya, macam-macam ya kalau tas ya. Dan juga buku misal, buku yang mostly itu kebanyakan ya berbentuk kotak. Jadi setiap benda ya punya bentuknya masing-masing. Jadi selain wujud yang berbeda-beda, ada padat, cair, dan gas. Dari setiap wujud yang ada tuh punya bentuknya masing-masing juga. Ada juga kan gas bentuknya love, tahu kan kalian kalau pawai-pawai pesawat gitu ya, suka dibentuk-bentuk jadi apa gitu. Itu gas juga bisa punya bentuknya kayak gitu. Selanjutnya selain dari bentuk, tentunya ya dari warnanya. Ya, gejala alam abiotik dapat diamati karakteristik warnanya. Misalnya tanah ya, ada yang berwarna merah. Tanah warna merah, tanah apa ya? Ini tanah bekas main cat warna merah sih kayaknya ya. Itu warna merah, terus juga ada yang warna coklat, hitam, dan warna putih. Wah ini warna-warni ya tanahnya. Kayaknya ini anak TK habis main cat ya, perang cat gitu. Jadi tanahnya warna-warni, ada yang coklat, hitam, dan warna putih juga ya. Atau mungkin kalau putih ada pasir putih ya di pantai kayak gitu. Ini bisa dibedakan ya berdasarkan warnanya. Selanjutnya berdasarkan ukurannya. Jadi bisa dibedakan juga ya. Barusan ukurannya ada yang kecil. Ini minum kakak kecil. Terus ini kecil ya, mouse ya. Contoh yang besar kayak otak kakak nih ya. Ya otak kakak besar ini sama muat nih kalau gitu. Nggak ya. Yang besar contohnya misal rumah ya. Misal mobil, kendaraan. Itu termasuk benda-benda berukuran besar. Atau bisa dibedakan juga berdasarkan suhu dan berat jenisnya kayak gitu. Selanjutnya selain itu ada juga bisa dibedakan berdasarkan baunya ya. Kita mengenal ada duren yang baunya enak ya, mengenal juga jengkol yang baunya juga enak juga ya bagi yang menyukainya. Ada bau kaki sih misalnya adik-adik habis main bola nggak pakai kaos kaki, pakai sepatu kan itu basah lagi sepatunya kan, itu biasanya
menghasilkan sebuah bau yang selalu teringat gitu ya, bau-bau kaki yang jadi kenangan, itu juga bisa membuat kita membedakan antara satu benda dengan benda yang lainnya. Tapi tentunya nggak semua benda kita hirup juga ya. Kalau tiba-tiba ada gas beracun, nggak boleh teman hirup, hirup dong. Nanti kalau teman-teman hirup, kalau adik-adik hirup bisa pingsan adik-adik semua. Selanjutnya selain bau ada juga rasa ya. Beberapa benda abiotik dapat diketahui berdasarkan rasanya. Contohnya gula rasanya manis, kayak kakak ya manis, kayak Kania manis ya. Kalau asam sih misal kayak adik-adik ya enggak adik-adik juga manis kok sama kayak kakak dan Kania ya. Atau rasa garam rasanya asin ya. Asin kan jadi bukan hidup doang ya yang kadang suka asin pahit ya. Garam juga rasanya asin. Namun demikian, karakteristik ini hanya terbatas pada benda yang sudah dikenal atau diyakini aman untuk dicoba ya. Tiba-tiba ada makanan basi, jangan teman-teman coba rasanya ya. Cukup penasarannya sama hal-hal yang baik aja. Tiba-tiba ada racun, jangan teman-teman penasaran juga dicoba ya. Kayak gitu. Coba terasa, terus ada juga tekstur, ya tekstur ada halus ya. Kalau halus seperti kasih sayang orang tua ya, ayah ibu kepada kalian semua itu sangat-sangat halus ya. Walaupun kadang marah mungkinnya orang tua, tapi itu bentuk rasa sayang mereka ya. Sebuah cinta yang halus kepada kalian, adik-adik semua. Atau juga ada kalau halus contohnya ya apa? Tepung ya, tepung kan halus. Kalau kasar contohnya pasir, pasir kan kasar ya. Oke, kayak gitu. Jadi ada 7 ya barusan buat karakteristiknya ada wujud, ada bentuk, ada warna, ada ukuran, ada bau, ada rasa, dan ada tekstur. Kayak gitu boleh dilanjut nih buat contohnya ada apa aja nih, Kania? Oke, Kak. Nah, jadi setelah penjelasan yang cukup, lengkap ya dari Kak Awits mengenai, gejala alam abiotik tadi, contoh yang terjadi dari gejala alam abiotik itu, contohnya ada terjadinya angin, terjadinya banjir, dan juga terjadinya tsunami. Nah, mungkin, cukup sekian aja penjelasan dari kami mengenai gejala alam biotik dan abiotik. Bagi adik-adik yang mungkin pada kesempatan kali ini berhalangan hadir dan ingin mengajukan pertanyaannya, adik-adik sekalian bisa mengajukan pertanyaannya langsung di grup kelasnya masing-masing atau menghubungi, wali kelasnya masing-masing ya adik-adik. Mungkin cukup sekian aja, aku Kania dan juga Kak Awit, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Eee, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.